Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Hari ini kita ketemu lagi dan hari ini kita akan masuk ke materi tentang sejarah sebagai ilmu. Nah, sebelumnya Ibu pengen menjelaskan dulu bahwa sebenarnya penulisan sejarah itu dilakukan dari kapan sih? Nah, jadi sebenarnya penulisan sejarah itu sudah dilakukan berabad-abad sebelum Masehi. Ada seorang tokoh namanya Herodotus, dia adalah seorang filsuf Yunani. Dia buat sebuah buku yang berjudul History of Persian Wars. Jadi di buku ini, Herodotus menuliskan tentang peperangan yang dilakukan oleh Persia itu dengan apa adanya. Tidak ada unsur tekanan ataupun rekomendasi dari pihak manapun. Jadi apa yang terjadi itu yang dia tulis, betul-betul apa adanya gitu. Dan itulah pertama kali sejarah ditulis dengan apa adanya. Sebelumnya memang seperti apa penulisan sejarah gitu. Jadi sebelumnya sejarah itu biasanya ditulis dengan rekomendasi atau keinginan dari tokoh-tokoh yang berkuasa. Jadi dia ingin dituliskan sebagai seorang tokoh yang baik hati, terus dia bijaksana dan lain sebagainya gitu. Terus kemudian selalu ada unsur-unsur mitosnya juga gitu. Tetapi pada saat itu di masa yang masih sangat belum mengenal tentang penulisan sejarah yang apa adanya gitu ya, Herodotus melakukan satu penulisan yang menjadi cikal bakal dari penulisan sejarah seperti sekarang. Nah, jadi di sini Herodotus disebut sebagai bapak sejarah gitu, karena dia menuliskan sejarah pertama kali sehingga kita di masa sekarang itu bisa mengetahui bagaimana proses terjadinya perang Persia pada saat itu gitu. Nah, sekarang kita lihat juga pada sebelum abad 19 sebenarnya penulisan sejarah masih sama seperti itu ya, masih banyak yang melakukan penulisan sejarah yang tidak murni dengan apa adanya gitu, tapi ditulis dengan berbagai kepentingan seperti tadi, karena mungkin rajanya ingin ditulis dengan baik sehingga nanti dikenal oleh generasi selanjutnya dengan karakter yang baik gitu ya, kepemimpinan yang baik, sehingga dia terkenangnya sebagai seorang raja yang begitu disegani gitu. Nah, tapi di sini setelah abad ke-19 ada seorang tokoh sejarawan dari Jerman yang bernama Leopold von Ranke bahwa sejarah ini seharusnya bisa dikategorikan sebagai ilmu, tidak hanya seni. Seni di sini maksudnya adalah seni sastra gitu, karena biasanya penulisan sejarah itu dibumbui gitu ya dengan penulisan atau majas-majas seperti hiperbola, metafora, supaya si ceritanya itu bisa jadi lebih enak untuk dibaca gitu. Nah, jadi pada saat itu Leopold van Ranke menyarankan bahwa sejarah itu bisa sebagai ilmu, karena sejarah seharusnya bisa dipelajari generasi selanjutnya supaya apa yang terjadi itu bisa terkenang jika sejarahnya baik gitu, dan menjadi pelajaran. Begitu juga yang kejadian-kejadian buruk itu supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari gitu. Nah, makanya di sini akhirnya setelah abad ke-19 itu banyak tokoh-tokoh yang mendukung gitu ya, sehingga akhirnya sejarah bisa dikategorikan sebagai ilmu gitu, sama seperti ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, sekarang kita mengenal dulu sejarah sebagai ilmu ya. Nah, kenapa sejarah disebut sebagai ilmu? Nah, yang pertama karena sejarah itu bersifat empiris. Nah, empiris ini apa maksudnya? Empiris adalah jadi sejarah itu bisa dibuktikan kebenarannya, bahwa betul-betul terjadi dengan adanya jejak ya, yang waktu itu Ibu jelaskan, jejak adanya peninggalan-peninggalan. Nah, itu menjadi sebuah bukti bahwa sejarah itu betul terjadi. Nah, yang kedua,
sejarah memiliki generalisasi. Nah, generalisasi ini apa sih? Jadi generalisasi ini adalah penyimpulan atau penyederhanaan gitu. Jadi dari sesuatu atau biasanya kan kalau sudah diteliti, kalau suatu objek setelah diteliti itu menimbulkan beberapa tafsiran gitu atau hipotesis. Nah, untuk supaya si objek tersebut itu bisa lebih diterima dan dipahami, nah dilakukanlah generalisasi supaya disederhanakan dan juga bisa disimpulkan secara umum, jadi tidak menimbulkan kebingungan gitu. Contohnya misalnya seperti ini, kerajaan Hindu pertama itu adalah kerajaan Kutai ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat ke sini, kalau kalian lihat internet, kenapa gitu banyak yang menyebutkan atau menuliskan bahwa sebenarnya kerajaan Hindu tertua itu bukanlah Kutai gitu. Bahkan di negeri Sunda kita gitu ya, di Jawa Barat itu ada kerajaan yang jauh lebih tua dibandingkan Kutai, yaitu Salakanagara gitu. Tapi kenapa sih yang lebih tua itu disebut Kutai sampai sekarang? Bahkan di buku-buku pelajaran juga masih menganggap Kutai sebagai kerajaan tertua. Itu karena kita melakukan generalisasi. Kenapa? Karena di sini kerajaan Kutai lah yang memiliki bukti-bukti yang otentik, yang jelas, yang bisa dibuktikan tentang keberadaannya sebagai kerajaan tertua. Nah, sedangkan kerajaan-kerajaan lain, contoh dari Salakanagara, itu masih sangat sedikit buktinya gitu. Tapi kalau misalnya nanti mungkin ada penelitian lebih lanjut dan bukti-bukti bahwa Salakanagara menjadi lebih jelas gitu ya, mungkin juga nanti sejarah tentang kerajaan tertua di Hindu gitu ya, kerajaan Hindu tertua di Indonesia itu bisa juga berubah gitu. Nah, itu ya, seperti itu adalah generalisasi. Jadi menyimpulkan secara umum supaya tidak terjadi kebingungan. Oke, terus kemudian sejarah juga memiliki objek. Nah, objek sejarah ini apa? Nah, objek sejarah ini adalah manusia ya, manusia yang berkutat atau melakukan aktivitasnya di masa lalu, itu adalah objek sejarah gitu. Terus kemudian sejarah juga memiliki teori. Nah, teori ini sebagai alat, sebenarnya alat supaya gimana mengupas gitu si objek penelitiannya seperti apa. Nah, kita menggunakan teori-teori ini untuk lebih paham. Nah, terus kemudian sejarah juga kenapa disebut sebagai ilmu? Karena sejarah memiliki metode. Nah, jadi metode ini adalah cara gitu ya. Karena setiap ilmu pengetahuan atau ilmu-ilmu itu pasti memiliki metodologinya masing-masing. Jadi metode penelitiannya itu berbeda-beda dan sejarah pun memiliki itu. Nah, jadi sejarah bisa dikategorikan sebagai ilmu gitu. Nah, untuk metode ini ya, apa aja di dalam sejarah? Yang pertama adalah adanya heuristik atau pengumpulan data. Terus kemudian adanya yang kedua adalah verifikasi ya, verifikasi atau yang disebut dengan kritik. Jadi betul nggak sih gitu ya, betul nggak sih ini adalah bukti atau jejak dari peristiwa yang sedang kita teliti gitu. Terus kemudian yang ketiga itu adanya interpretasi atau penafsiran. Nah, terus kemudian yang keempat adanya melakukan kegiatan tentang historiografi gitu. Jadi historiografi itu adalah penulisannya. Jadi setelah kita dapat datanya, kita kritik, lalu kita tafsirkan, kemudian kita tuliskan gitu si sejarah tersebut. Nah, itu sejarah sebagai ilmu. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa sejarah itu bisa menjadi sebuah ilmu jika dia punya sifat empiris, terus kemudian dia juga memiliki
generalisasi ya, tadi penyimpulan, penyederhanaan, terus kemudian memiliki objek yaitu manusia di masa yang lalu, terus kemudian mempunyai teori sebagai alat untuk mengupas dari peristiwa tersebut, terus kemudian yang terakhir adalah memiliki metode. Oke, sampai di sini ya tentang sejarah sebagai ilmu. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan ke video selanjutnya. Oke, sampai ketemu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.